Selamat siang Mas Julius. Ya, Ya, jadi kita ada beberapa pertanyaan kepada saudara Julius terkait mengenai isu-isu yang ada di lapangan terkait dengan jalan-jalan yang berlubang. Nah, bisa sedikit cerita nggak sih Mas? Sejauh ini seperti apa sih isu-isu tersebut dan gimana sih untuk cara ngatasinya? oke. Makasih Mas Taufik. Sebenarnya itu bagus ya, itu apa ya, isu hangat juga yang terjadi di Indonesia, karena pengembangan infrastruktur jalan itu kan kompleks ya, dan biayanya juga besar gitu. Dan kalau kita ngomongin tentang transportasi, itu sifatnya tuh dinamis. Artinya jalan itu beda secara fungsi dan usia. Jalan itu biasanya usianya lebih rendah daripada bangunan, struktur gedung gitu. Jadi yang penting kalau usia gedung itu biasanya udah diprediksi 25 sampai 50 tahun. Lu mau bangun jembatan, mau bangun bendungan, itu biasanya periode itu 50-100 tahun bahkan kayak gitu. Sedangkan kalau jalan itu periodenya itu 5 tahun. Kenapa? Karena debitnya, volume aktivitasnya itu dinamis, selalu berubah setiap saat. Makanya makanya kalau biasanya di lingkungan anak-anak sipil, biasanya lebih tahu, lebih susah mempertahankan kualitas jalan daripada kualitas gedung kayak gitu. Nah, karena pada dasarnya aktivitas itu kan terus bertumbuh ya, volumenya kan terus meningkat. Karena apa? Pertumbuhan jumlah manusia kan, yaitu populasi kan. Nah, makanya si jalan ini harus dimonitoring dan dievaluasi setiap waktu. Tapi karena keterbatasan teknologi di zaman dulu, si monefnya tadi itu hanya bisa dilakukan per tahun, bahkan per 5 tahun. Contoh, kalau misalnya kita mau merencanakan jalan, merencanakan penambahan jumlah jalan di Indonesia, yang which is jumlah jalan di Indonesia itu berapa? Ratusan ribu kilometer bro, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau nambahin jumlah jalannya lagi, kita harus mengeluarkan biaya yang besar, dan bahkan itu datanya itu sebenarnya tingkat kepercayaan itu masih rendah gitu, nggak nyentuh 99% gitu, karena itu based on sampling kan gitu, dan itu dilakukan setiap 5 tahun. Makanya ada namanya ATTN, analisa transportasi asal tujuan transportasi nasional. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin itu, baru keluarlah perencanaan tadi, ya kan, yang perencanaan tadi yang untuk memonef biar di periode berikutnya atau tahun berikutnya baru kita nambahin jumlah jalan. Nah, kalau misalnya keterapannya sekarang yang dimana kita punya teknologi, kita bisa ngelakuin itu setiap saat kan, kayak gitu, anytime, anywhere kan, kayak gitu, real time kan, datanya lebih akurat nggak? Pasti, kayak gitu, karena jumlah data kita lebih banyak daripada yang dilakukan sampling kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lompat dikit jampi ngomongin tentang korelasinya teknologi terhadap korelasinya terhadap pemeliharaan jalan, yang tadi yang jalan berlubang dan lain-lain, itu tepat adanya karena satu, kita pada dasarnya ya, paling dasarnya itu kita bisa tahu kenapa jalan itu bisa berlubang gitu. Artinya kenapa jalan itu bisa berlubang, yang kita bisa buktikan oh ini sesuai atau tidak terhadap perencanaan di awal. Jadi kalau misalnya jalan itu waktu direncanakan, itu kan sebenarnya probabilitas ya, kita kan menebak-nebak kan, semua estimasi kan kayak gitu. Ternyata waktu nggak sesuai sama estimasi, jalan itu rusak. Itu hal pertama yang mungkin terjadi kenapa jalan itu rusak. Tapi hal kedua mungkin terjadi yang namanya korupsi kan sebenarnya kan, inefisiensi kan terhadap pembangunan jalan gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini, dia bisa memantau itu secara real time. Oke, terkait mengenai jalan lubang, pada awalnya mungkin anggaplah kita belum ada teknologi pada saat ini ya. Betul. Gimana sih Mas untuk proses perjalanan sendiri atau misalnya milestonya dari mulai perbaikan yang paling konvensional pada waktu itu seperti apa sih metodenya yang dilakukan? Oke, metodenya. Oke. Berarti kan kalau misalnya secara kasat mata kan kita tahu nih, pasti kita sering nemu kan jalan itu rusak, ya kan? Tapi pada pelaksanaannya, gimana itu sampai di titik jalan itu bisa diperbaiki? Flow-nya itu
biasanya itu ada 2-3, tapi yang paling umum itu biasanya dari pihak government-nya yang sudah menganggarkan setiap tahunnya. Jadi si jalan itu biasanya itu jalan itu kan semua punya apa ya bilangnya, registrasi masing-masing kan, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa kayak gitu. Biasanya mereka setiap tahun itu melakukan pengecekan. Nah pengecekannya itu secara teknis namun manual kayak gitu. Gimana caranya? Jadi jalan itu tuh dengan alat tadi itu dibuktikan bahwa jalan itu rusak melalui IRI number tadi kayak gitu. Biasanya itu per 100 meter, per 10 meter dan lain-lain. Setelah itu didokumentasikan, baru dibikinkan proposalnya, baru diperbaikilah jalan itu. Itu kan masih sederhana ya, cuma 1 kilo. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak Trans Jawa, itu bisa hampir ribuan kilo bro. Dalam artian lajur ya, lajur jalan. Bener kan Bin? Bukan jalur. Kalau jalur itu kan dua-duanya. Kalau lajur itu berarti ada 8 gitu. 8 kali 400, 3.200 km kayak gitu. Itu. Nah, akhirnya kita kita butuh teknologi tadi. Nah, setelah itu barulah pihak pemerintah akan melakukan penganggaran dan lain-lain gitu. Itu mungkin flow generalnya. Kalau misalnya flow teknisnya itu setelah kita dapetin angka tadi, IRI number itu tuh bakal di gimana ya bilangnya? Jadi waktu si jalan itu dibangun, itu kan jalan itu kan berlayer-layer ya, kayak gitu. Nah, setelah jalan itu kita punya dokumen awalnya, itu dibuktikan dulu sama kerusakan yang jalannya tadi, itu nanti disesuaikan apa tindakan yang bakal dilakukan. Karena setiap kerusakan jalan itu treatmentnya beda-beda. Terus satu lagi, setiap layer perkerasan jalan tadi itu juga tindakannya beda-beda kayak gitu. Karena kalau misalnya ini tebal perkerasan aspal tebal perkerasan jalannya itu misalnya 50 cm, terus aspalnya itu 18 cm, rusaknya itu pothole, itu beda tindakannya kayak gitu. Nah bayangin, nggak apa-apa kalau lubangnya cuma 1, itu misalnya kayak cuma 10 meter gitu. Tapi kalau misalnya 2000 km, terus kita ada lubang 100.000, gimana caranya kita bisa mengukur itu kan? Kayak gitu.